warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dinda. Sehat selamat ya. Saya Dewi. Saya Lubis. Kami dari mahasiswa UMN Alwasliyah ingin mewawancarai tentang UMKM di Kota Medan. Kami mewawancarai Dendeng Andeka. Alamatnya ada di Jalan Sambada, Medan Selayang. Perkenalkan Kak, kami dari Universitas Muslim Nusantara Alwasliyah. Kami di sini mau wawancara Kakak untuk wirausaha UMKM. Perkenalkan nama saya Dinda. Saya Nabila Lubis. Maria Kak. Kakak boleh Atika Rahma Lubis. Iya. Boleh perkenalkan produk Kakak dan usaha Kakak di sini? Oh iya. Untuk Kakak itu nama usaha Kakak Dendeng Andeka. Itu produknya itu awalnya satu macam dendeng. Terus sekarang udah ada varian dendeng, rendang, terus juga teri kacang, sambal teri kacang, dan juga varian rendang ati, rendang paru, dan lain sebagainya gitu. Jadi perdagingan lah ya. Iya. Gitu. Kalau mulainya dari tahun kapan nih Kak? Udah berapa lama? Mulai usaha itu 2019 bulan November. 5 tahun ya kan? Ya 5 tahun alhamdulillah. Untuk karyawan Kakak ada pakai dari Kalau berapa? karyawan kakak paling kakak sama suami kakak berdua. Terus kalau karyawan kita jadi dua orang, kita berdua karyawan. Terus satu lagi itu insidental sih kalau misalnya lagi banyak hidup kayak gini. Nah jadi harian kayak gitu. Oh, jadi yang jadi- fixnya kita berdua. Kalau misalnya ada project banyak lah gitu kan, catering. Kakak ada buka catering juga? Catering ada, kalau catering pesta ada. Oke. Alasan kakak milih usaha ini tuh untuk apa? Alasan kenapa? Motivasinya Kakak? Motivasi memilih apa deh? Ngejalanin produknya, kenapa Kakak pilih produk ini dan kenapa Kakak mulai usaha gitu? Alasannya sih pertama karena kakak hobi jajan ya, hobi makan. Terus juga apa namanya, kakak kan basicnya Minang. Jadi begitu, karena basic Minang jadi apa salahnya gitu kakak buat usaha yang dari produk Minang, karena kakak juga kan bisa masak juga gitu. Jadi awalnya basic kakak dulu sebenarnya dari awal karena sering jualan sih, waktu kakak kuliah juga dulu kakak itu sering ikut organisasi di bagian kewirausahaan. Nah akhirnya dari situ kakak sempat kerja off, akhirnya kakak yakinkan ke usaha gitu, cari-cari inilah apa gitu usaha, akhirnya ke makanan karena kakak dasarnya suka jajan, suka makan, dan pas pulang kakak bisa masak lah gitu. Oke. Kalau selama usaha ini berjalan, ada nggak kendala yang Kakak hadapin gitu? Kalau kendala ada sih pasti. Pertanyaannya ada kan? Iya. Kendala apa yang Kakak hadapin? Nah, gitu? iya. Wah. Kalau kendalanya paling sih ini kalau misalnya kayak misalnya karyawan, misalnya kita cari karyawan orang baru itu kadang istilahnya kayak mereka itu susah nyari karyawan yang pas. Jadi kakak sebelum itu udah ada karyawan terus ganti-ganti karena banyak apa ya pengennya tapi juga nggak profesional gitu. Akhirnya kakak yang fix masih berdua gitu. Terus kendala apa lagi ya? Kalau di COVID, waktu di zaman COVID Nah gimana, malah Kak? COVID malah itu kan kakak mulai awal usaha ya malah makin banyak karena Iya. sekarang ada frozen food ya, jadi kan istilahnya lebih aman. Nah itu malah makin gak ada perubahan sih, nggak masalah sih, malah banyak aja Malah sih. banyak-banyak aja ya. Karena orang sukanya yang online lebih aman gitu. Iya, cepet ya kan. Kalau misalnya keluar kan kita dibatasin juga Iya, gitu di kayak zaman gitu. itu. Kalau untuk kendala di bagian produknya, Kalau bagian produk tuh gimana deh? Produksi. harga yang makin naik. Kalau itu sih termasuk juga sih, cuma yang namanya usaha ya udahlah kakak jalanin aja gitu, nggak masalah gitu. Makanya kakak harganya itu kakak perhitungkan HPP juga kan dari operasional gaji karyawan gitu. Jadi kakak up lah gitu masalah apa namanya harganya itu. Paling ini juga sih karena kita masih yang fix karyawan tetap 2 orang, jadi kakak admin, marketing, terus juga produksi. Nah itu lumayan ini sih gua gitulah. Capek ya kan Kak? Karena udah dua ngerjain. Iya. Terus kalau boleh tahu untuk pendapatan 1 bulan itu berapa ya? Kalau pendapatan 1 bulan itu bisa 5 sampai 6 lah hari biasa segitu, 5 sampai 6 juta. Terus kalau untuk pencatatannya ada? Pencatatan Kakak rutin pencatatannya masih ini deh, manual. ada tapi kurang rapi. Jadi kak nyatet itu sekarang di HP kayak, jadi kurang apa ya namanya, masih berantakan lah.
gitu. Kalau dari kami Kak ada namanya aplikasi akuntansi gitu Kak. Nah itu mudahin untuk UMKM juga sih. Jadi masukinnya per hari gitu, boleh liatin Kemarin aplikasinya. Kakak pernah dikasih juga kamu ya. Apa tuh namanya dia? Akuntansi UKM. Oh iya. Iya, nanti dia bakal ada buku besarnya langsung kasih berapa keluar, berapa masuk gitu. Kak, saya lanjutin ya Kak. Kak, untuk cara pemasarannya gimana Kak? Pemasaran usaha Kalau kakak pemasarannya online, sosial media, Facebook, Facebook baru sih Instagram, Facebook, WhatsApp, juga marketplace kakak juga udah masukin di Shopee sama TikTok. Terus juga kakak offline-nya biasa dari bazar, gitu. Itu sih. Berarti kalau misalnya di Shopee Food gitu udah ada ya Kak? Shopee Food Atau GoFood udah ada? Udah. Oh, Kalau GoFood kemarin udah ada, cuma trouble kak belum urus lagi. Jadi yang fix itu masih sosial media sama Shopee sama TikTok. sosial media lebih. Terus Kak, kalau inovasinya apa Kak di usaha Kak? Kalau inovasinya sih kakak varian. Karena awalnya dendeng sapi, terus sekarang udah varian ada dendeng paru. Terus juga kalau rendang awalnya rendang sapi udah ada rendang paru, rendang ati, rendang limpah. Sama kakak level sih biasanya dia ada level yang tingkat kepedasan dari nggak pedas sama ekstra pedas gitu. Saat ini masih itu sih. Berarti dia kayak ada levelnya gitu ya Kak, inovasinya di sama situ. variasinya. Gitu. Kalau untuk izin halalnya apa usaha ini udah ada izin halal? Kakak udah halal MUI udah ada, NIB udah ada, yang belum itu BPOM kemarin. Karena kan BPOM belum. Enggak, karena kakak kan ini rumah ini. Terus kemarin harus pisah kalau BPOM itu. Harus beda dari rumah. Harus beda rumah produksi yang produksi di sini juga. Sama produksi, ini juga sama. Itu ada usaha juga. Jadi belum bisa ya Kak? Iya, makanya tuh paling tadi salah satu kendala itu paling sih ya target kakak sih udah ada rumah produksi nanti sendiri. Doain ya. Sama menjalankan usaha ini apa kakak pernah minjam kurs gitu Kak? Enggak, kakak sebisa mungkin enggak meminjam. Ya. Kalau bantuan dari pemerintah pernah dapat Kak? Kalau bantuan UMKM? Kalau bantuan dari ini deh. Kalau bantuan dari pemerintah, kakak kemarin paling ini saya dari Kominfo karena kakak jatuhnya masuk binaannya kayak dikasih apa sih namanya? Ring light, terus habis itu terus kalau dari pemerintah bantuannya kita saat ini kayak misalnya dari dinas koperasi itu pelatihan sih, pelatihan gitu. Kemudian pernah dari swasta sih kemarin dari Paragon tau kan Paragon dan Paragon kerja sama dengan Ava itu dapat kemarin dapat ini dari Paragon dapat 1000 pieces lah. Cuma kan ini belum ada halalnya, jadi kakak tambah kan pakai stiker. Oh, itu Kakak nambah? Karena kan dulu belum ada. Itu sih. Kalau misalnya kemasan yang buatan Kakak sendiri juga gini? Awalnya kakak kemasannya masih ini deh. Tahu nggak sih yang bening itu yang buat naruh-naruh keripik-keripik? Iya. Itu polosan. Awalnya itu. Terus itu mungkin salah satunya inovasi juga ya. Iya. Misalnya biar dia kakak sering kirim keluar kota, jadi kakak vakum. Ini kan aman kan? Kalau itu pas awal kakak jualan bocor jadinya gitulah, customer komplain. Jadi sekarang ini kemasannya Lebih aman kan Kak? Terus lebih aman. Jadi juga lebih tahan lama. Kalau kakak itu dendeng, dia kan kalau nggak divakum kan tahannya 2 hari karena kakak kan dendengnya dendeng basah. Nah kalau divakum dia 3 hari. Lebih lebih tahan kan divakum kayak gitu. Kalau rendang kakak kirim keluar kota itu tahan lah sampai 1 bulan karena kakak buatnya sampai kering. Gitu. Kalau boleh nanya Kak, untuk modalnya itu Kakak menghabiskan berapa gitu? Kalau kakak sih modalnya berapa ya? Dulu kan kakak kalau dendeng mungkin 200-300 ribu kali ya. Karena kalau dendeng itu sistemnya kan pembayaran dulu deh, gitu. Kakak kan selain dendeng ada frozen food juga. Nah itu kalau yang frozen food paling kakak nyetok kayak risol, dimsum atau itu kayak modal awal 200-300 ribu lah. Jadi kulkas sama kakak usaha kan. Terus dari modal segitu kak nabung-nabung akhirnya kak beli lah kulkasnya gitu. Segitu sih modalnya. Open PO berarti kakak? Kalau dulu open PO, kalau sekarang kakak udah stop. Kalau awal-awal open PO ya kan? Iya, Bayar pas awal dulu open PO. buat baru kirim. Iya, bayar dulu. Itu wajib bayar dulu. Jangan lupa order di sini.
like, comment, and share. Bye-bye.